Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngupas tuntas aturan main bilangan rasional, atau ya biar gampang kita sebut aja pecahan. Kita akan bedah 4 operasi dasarnya supaya benar-benar gampang dimengerti langsung dari materi sumbernya nih. Coba deh ingat-ingat dulu, pernah kan lihat soal kayak gini terus langsung, aduh pusing? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal ubah rasa pusing jadi momen aha, karena kita akan bikin semua ini jadi jelas banget. Ini dia agenda kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, selangkah demi selangkah, sampai nanti kita bisa ngeluarin jurus pamungkas yang bisa bikin soal rumit jadi super simpel. Yuk kita mulai aja. Oke, kita masuk babak pertama, penjumlahan dan pengurangan. Ada satu aturan paling penting yang harus banget diingat untuk 2 operasi ini, yaitu kita harus cari titik temu atau landasan yang sama. Apa itu? Yap, penyebut yang sama. Logikanya simpel banget kok. Anggap aja penyebut itu nunjukin ukuran potongan. Kita kan gak bisa langsung nambahin potongan pizza yang ukurannya beda-beda. Satu potongan besar ditambah satu potongan kecil, gimana ngitungnya? Nah, makanya kita harus samain dulu ukurannya. Itulah gunanya menyamakan penyebut. Jadi prosesnya tuh selalu sama, ada 4 langkah gampang ini. Pertama, cari landasan bersamanya dengan nyari KPK. Kedua, kita dandanin pecahannya biar jadi sejenis. Ketiga, baru deh kita urus bagian atasnya atau pembilangnya. Dan terakhir, kalau bisa kita sederhanakan. Gampang kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita coba langsung praktek pakai soal yang tadi, yang kita ambil langsung dari materi sumbernya. Gimana nih cara kita naklukin 7/10 ditambah negatif 4/5? Nah, disinilah prosesnya dimulai. KPK dari 10 dan 5 itu kan 10. Pecahan yang pertama 7/10 udah oke, tapi yang kedua si negatif 4/5 ini perlu kita make over dikit. Kita kalikan atas sama bawahnya dengan 2 dan voila! Dia berubah jadi negatif 8/10. Nah, sekarang baru mereka nyambung. Begitu penyebutnya udah sama, sisanya tinggal jalan lurus aja. Kita fokus ke pembilangnya. 7 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 1. Jadi, jawaban akhirnya adalah negatif 1/10. Tuh kan, gak sesulit yang dibayangkan? Oke, lanjut ke perkalian. Kalau tadi kita perlu pemanasan dulu buat nyamain penyebut, di sini kita bisa langsung tancap gas. Lupakan dulu deh urusan penyebut yang sama. Aturannya bener-bener sesimpel ini, persis seperti yang dijelasin di sumber kita. Cuma tinggal kalikan yang atas dengan yang atas dan yang bawah dengan yang bawah. Selesai, nggak ada drama nyari KPK. Makanya perkalian ini sering jadi favorit banyak orang. Sekarang pembagian. Eits, jangan takut dulu. Ini bukan operasi baru yang ribet, tapi lebih kayak trik sulap yang ngubah soal pembagian jadi soal perkalian lagi. Kuncinya cuma satu kata, inverse. Di materi sumber kita, konsep ini disebut al-ma'kus ad-darbi. Gampangnya gini, inverse perkalian itu artinya pecahannya tinggal dibalik. Kalau kita punya A per B, ya inverse-nya jadi B per A. Konsep simpel ini nih yang jadi kunci rahasia kita buat nyelesain pembagian. Dan ini dia metode legendarisnya, balik dan kali. Jadi kita sebenarnya nggak benar-benar membagi, kita cuma ubah soalnya jadi perkalian dengan cara membalik pecahan yang kedua. Cerdas, efisien, dan efektif banget. Slide ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Soal pembagian yang di kanan itu pada dasarnya adalah soal perkalian yang di kiri, cuma pecahan keduanya dibalik. Ini bukti kalau perkalian dan pembagian itu kayak 2 sisi dari satu koin yang sama. Oke, sekarang waktunya kita keluarin jurus pamungkas. Kita bakal lihat satu sifat yang nunjukin kekuatan sebenarnya dari semua yang udah kita pelajari. Siap-siap ya untuk sifat distributif. Coba perhatiin soal ini. Kalau dikerjain pakai cara biasa, kita harus ngalihin 3 kali, terus hasilnya dijumlahin semua. Wah, panjang banget dan rawan salah hitung. Tapi pasti ada cara yang lebih elegan kan? Dan ini dia keajaibannya. Coba dilihat, ada faktor yang sama di semua bagiannya, negatif 3/7. Sifat distributif atau khasiat atau zik dalam bahasa di sumber kita, itu ngizinin kita buat narik keluar faktor yang sama ini. Jadi, kita tinggal jumlahin sisanya, 8 ditambah 5 ditambah 1. Loh, dari mana datanya 1? Dari suku yang terakhir. Karena negatif 3/7 itu kan sama aja kayak negatif 3/7 dikali 1. Jenius.
Dengan satu manuver cerdas tadi, soal yang tadinya kelihatan ribet sekarang jadi sesimpel negatif 3/7 dikali 14. Dan hasilnya adalah negatif 6. Jauh lebih cepat, lebih bersih, dan lebih elegan. Nah, inilah inti dari keindahan matematika, mengubah yang rumit jadi sederhana. Kutipan ini benar-benar pas banget. Aturan-aturan kayak sifat distributif ini bukan dibuat untuk bikin kita pusing, tapi justru sebaliknya. Mereka itu jalan pintas kita buat nemuin solusi yang sederhana dan elegan. Jadi, ini dia rangkuman super singkatnya. 4 operasi, 4 aturan utama. Penjumlahan dan pengurangan, kuncinya cari landasan bersama. Perkalian, lurus aja. Dan pembagian, balik dan kali. Simpan ini aja sebagai contekan andalan Anda. Nah, sebelum kita selesai, coba deh pikirin ini. Semua aturan ini tuh bukan cuma buat ujian loh. Waktu Anda bagi resep kue jadi setengah, ngitung diskon di mall, atau bahkan ngatur anggaran, sadar nggak sadar Anda lagi pakai semua ini. Jadi pertanyaannya, di mana lagi Anda nemuin pecahan beraksi di kehidupan sehari-hari? Coba deh perhatikan di sekitar Anda.